Shalom, puji nama Tuhan, kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 7. Terima kasih kalian sudah hadir di kelas secara daring pada hari ini. Puji Tuhan, kita semua diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita boleh ada pada hari ini untuk mengikuti pembelajaran. Agenda kelas kita pada hari ini, kita mulai dengan doa, kemudian Ibu akan sampaikan KIKD yang akan kita capai hari ini, serta tertib kelas, pembahasan materi, tugas, dan pengumuman lain-lain. Kemudian kita tutup kembali dengan doa. Oke, kita mulai dengan doa agar Tuhan memberkati kita selama pembelajaran hari ini. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu sepanjang hari-hari ini Tuhan. Engkau terus memberkati kami. Pada pagi yang indah ini, kami kembali mengikuti pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan mengajar. Engkau memberkati siswa-siswi yang mendengarkan materi pembelajaran hari ini. Biar Engkau berikan hikmat, marifat yang daripada-Mu, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam setiap materi yang kami pelajari hari ini. Terima kasih ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. KI dan KD yang akan kita capai masih sama pada minggu yang lalu. Kali ini kita akan belajar membuat karya yang menunjukkan kesanggupan mengampuni diri sendiri dan sesama. Dan mengulang materi minggu lalu, kalian bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana indahnya mengampuni seperti yang dialami oleh Yusuf. Ya, bagaimana Yusuf telah mengampuni saudara-saudaranya meskipun kakak-kakaknya berbuat jahat kepadanya, tetapi Yusuf mau menerima mereka kembali. Dan ketika Yusuf memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya, kebersamaan itu menjadi indah dan tidak ada lagi dendam di hati Yusuf ketika ia mengampuni dan menerima saudara-saudaranya kembali. Nah, bersediakah kamu mengampuni seperti yang dilakukan oleh Yusuf, meskipun mereka tidak minta maaf, tetapi kita harus mengampuni orang lain. Seperti dalam Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Apa artinya? Melalui ayat ini kita diingatkan untuk rendah hati seorang kepada yang lain, ya, menganggap diri lebih utama daripada dirinya sendiri. Mengapa harus demikian? Nah, inilah yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya, kepada kita semua, untuk memiliki hati yang rendah hati. Ketika orang lain bersalah kepada kita, kita mau mengampuni meskipun mereka belum meminta maaf. Ya, kita belajar melepaskan pengampunan dengan rendah hati, tidak mencari kepentingan sendiri, tidak berharap puji-pujian. Mengapa? Ya seperti Yesus sendiri, ia melakukan segala sesuatu bukan untuk dipuji, melainkan melakukan kehendak Bapa di surga. Kali ini kita akan belajar dari Alkitab. Nah, siapkan Alkitabmu, kemudian buka Matius 6 ayat 9 sampai 15. Kita akan belajar hal pengampunan dari
yang Yesus ajarkan melalui doa Bapa kami. Pasti semua sudah hafal, bukan? Nah, kita baca bersama ya. Matius 6 ayat 9 sampai 15. Siapa yang sudah dapat? Oke, baca bersama ya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, coba perhatikan di ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa Bapa kami. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita untuk mengampuni satu dengan yang lain. Ya, ampunilah kami akan kesalahan kami. Sebelum kita meminta ampun kepada Tuhan, di ayat 12 bagian B, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, penjelasannya ada di ayat ke-14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ayat ini berkesinambungan dengan ayat yang sebelumnya ya, ayat yang ke-12 tadi. Jadi dalam doa Bapa kami, kita sendiri menyatakan bahwa ketika kita ingin diampuni, maka kita harus terlebih dulu mengampuni. Mengapa sih kita harus mengampuni? Ya, mengapa kita harus mengampuni? Karena Bapa di surga terlebih dahulu telah mengampuni kita. Bukan karena kuat dan gagah kita bisa mengampuni. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk mengampuni orang lain. Memang itu akan sangat sulit. Sebagai manusia, kita akan sulit mengampuni orang lain, apalagi jika kesalahan itu sungguh menyakiti hati kita. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, kita pasti akan dimampukan. Asalkan kita punya hati yang rendah hati untuk memberi diri, mau mengampuni orang lain, bersedia, hati yang bersedia untuk mengampuni orang lain. Pengampunan yang diberikan Allah terlebih dahulu itu sudah terbukti melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, alasan kita mengapa kita harus mengampuni orang lain, terutama karena Allah lebih dulu mengampuni kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Nah, itu adalah bukti pengampunan Allah kepada manusia. Jadi,
siapakah kita? Dengan tinggi hati kita tidak mengampuni, karena Allah sendiri lebih dulu mengampuni kita. Kita ulangi kembali Matius 6 ayat 14-15. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, alasannya kenapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Jadi kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain. Seperti pembahasan kita minggu lalu mengenai perumpamaan tentang hal pengampunan. Setelah menyimak ayat tadi, sekarang tuliskan di catatanmu ya. Apakah yang dikatakan Tuhan Yesus tentang pengampunan? Kamu bisa lihat kembali ayat yang ada di Matius 6 ayat 9-15. Lihat juga pada pembahasan minggu lalu di Matius 18 ayat 21 sampai 35 mengenai perumpamaan tentang pengampunan. Nah, kalian lihat apakah yang dikatakan Tuhan Yesus tentang pengampunan melalui dua perikop ini ya. Dari Matius 6 ayat 9-15 dan kalian lihat juga di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Apa yang Yesus katakan tentang pengampunan? Yang kedua, apa hubungan antara mengampuni dan pengampunan? Ya, jadi apa hubungannya antara pengampuni dan mendapat pengampunan? Antara kamu mengampuni dan kamu mendapatkan pengampunan, apa hubungannya? Yang ketiga, apakah kamu telah melakukannya? Nah, apakah kamu telah melakukan pengampunan itu sendiri? Maksudnya itu ya. Kemudian yang keempat, buatlah kesimpulan tentang mengampuni. Jadi kesimpulan dari materi yang minggu lalu dan minggu ini. Buat kesimpulannya, tuliskan pada buku catatanmu. Kamu boleh minta bantuan kepada orang tua atau saudaramu di rumah ya. Boleh harus sambil membuka Alkitab, buku pegangan, dan boleh browsing juga di internet. Oke? Jika kurang paham, nanti kalian boleh bertanya dengan ibu. Berikutnya, kita akan belajar dari lagu yang sudah Ibu kirim linknya di Google Classroom ya. Kali ini kita akan ganti kata mengasihi atau melayani dengan kata mengampuni. Oke? Seperti ini contohnya ya. Jadi, kalau kalian bisa main musik, kalian bisa menyanyikannya sendiri. Nah, lagu ini sudah sering kita dengar di sekolah minggu maupun di gereja. Kalian akan coba menyanyikannya sambil meresapi apa arti mengampuni. Kita pakai mengasihi dulu ya. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni
Nah, kita belajar untuk mengampuni lebih sungguh lagi. Supaya apa? Supaya Tuhan juga mengampuni kita. Bahkan sebelum kita mengampuni, Dia sudah lebih dulu mengampuni dosa-dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Ya, mengampuni sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Mengampuni sebagai wujud syukur kita atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu pengorbanannya di kayu salib. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jika belum memahami, kalian boleh bertanya di Google Chat dan kirimkan tugasmu di Google Classroom. Pertemuan Meet akan diadakan pada hari Kamis besok, ya, setiap hari Kamis jam 1 siang. Kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk siang hari ini, pagi hari ini, buat pembelajaran kami Tuhan. Ajar kami untuk mengampuni, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena kami percaya ini semua atas anugerah dan kekuatan yang daripada-Mu, sehingga kami boleh belajar tentang mengampuni dan diberi kemampuan untuk mengampuni orang lain. Berkati juga guru-guru yang mengajar hari ini, teman-teman kami yang sudah hadir maupun yang belum hadir dalam pembelajaran. Engkau memberkati kedua orang tua kami, berikan kami semua kesehatan hingga kami boleh berlalu, agar semua ini cepat berlalu sehingga kami boleh belajar kembali dengan tatap muka di sekolah. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri pembelajaran hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian dapat mengerjakan dan memahami materi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.